Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elena Herliani dengan nomor induk mahasiswa 20113025. Saya dari kelas A jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi syarat-syarat pernikahan. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharija an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Selanjutnya ada macam-macam syarat nikah. Yang pertama ada syurutus sihat. Yang kedua ada syurutul inqadi. Yang ketiga ada syurutun nafadi. Yang terakhir syurutul lujumi. Syarat yang pertama yaitu syurutul iqadi, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, dapat mengakibatkan akadnya batal. Jadi, seseorang yang akan melaksanakan akad atau melaksanakan pernikahan, maka syaratnya harus dipenuhi dan harus lengkap. Syarat yang pertama dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu syarat bagi dua orang yang berakad. Yang pertama, mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Jadi maksudnya seseorang yang akan melaksanakan pernikahan harus melaksanakan akad, karena akad itu sangat penting bagi seseorang yang akan menikah. Yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Jadi maksudnya pada saat melaksanakan pernikahan atau melaksanakan akad, seseorang yang akan menikah harus mendengar ucapannya pada saat akad. Selanjutnya ada syarat bagi perempuan. Yang pertama, keperempuanannya bersifat hakiki atau bukan kunsta munskil. Apa yang dimaksud kunsta al-munskil? Kunsta al-munskil atau bisa disebut kelamin ganda adalah orang pada waktu lahir diketahui memiliki kelamin seperti wanita dan laki-laki, atau tidak memiliki kelamin sama sekali. Ada pula sewaktu lahir berkelamin identik perempuan, tetapi setelah beranjak dewasa kelamin berubah seperti laki-laki. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Jadi, ada pun perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, seperti seseorang lelaki tidak boleh memperistri dua orang kakak adik atau tidak boleh menikahi perempuan yang sekandung. Yang kedua, seseorang lelaki tidak boleh menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan. Yang terakhir, larangan menikahi pezina sebelum bertaubat atau pezina yang telah bertaubat. Selanjutnya ada syarat sigot akad. Yang pertama, ucapan ijab qabul terjadi dalam suatu majelis. Jadi maksudnya pada saat calon suami dan istri akan melaksanakan ijab qabul harus dalam satu majelis. Jika tidak, maka pernikahannya tidak sah. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Jadi pada saat akan melakukan atau melaksanakan ijab qabul harus sesuai dengan syariat agama Islam. Yang terakhir, ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Jadi ijab qabulnya itu pada saat pengucapannya harus benar-benar jelas dan tuntas. Selanjutnya ada syarat syurutus sihat, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Jadi
pada saat kita akan melaksanakan pernikahan, syaratnya harus dipenuhi atau dilengkapi agar akadnya bisa dilangsungkan. Yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu sementara atau muakaf. Jadi, sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan bagaimana perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Yaitu yang pertama, seseorang lelaki tidak boleh memperistri 2 orang kakak beradik atau tidak boleh menikahi perempuan yang sekandung. Yang kedua, seseorang lelaki tidak boleh menikahi perempuan yang masih terikat pernikahannya. Yang ketiga, larangan menikahi pezina sebelum bertaubat atau pezina yang telah bertaubat. Yang nomor 2, sigat akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Yang ketiga, adanya saksi. Dalam pernikahan, memang harus ada saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasan memilih dari keduanya atau dari suami dan istri. Yang kelima, suami istri yang jelas atau sudah ditentukan. Yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, seperti contohnya sedang melaksanakan haji atau umroh. Yang ketujuh, adanya mahar. Dalam pernikahan, memang mahar itu selalu ada atau emang wajib ada. Kadang mahar itu menjadi simbol dari seorang calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Mahar itu menjadi simbol bahwa lelaki itu akan menikahi wanitanya. Dan yang terakhir, suami istri tidak sedang mengalami sakit parah dan kritis. Selanjutnya ada syarat surutun nafadi, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan memengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akil, balik, dan merdeka. Jadi selain ada syarat sah dari agama Islam, kita harus bertindak secara hukum pada saat akan melaksanakan pernikahan. Yang kedua, suaminya harus dewasa. Benar memang kita yang akan melaksanakan pernikahan harus mencari suami atau istri harus dewasa agar bisa membimbing ke jalan yang benar dan bisa melaksanakan ibadah menurut sesuai dengan syariat agamanya. Yang ketiga, wali akrab tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrab masih ada. Yang terakhir, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilkannya. Syarat yang terakhir yaitu surutul lujumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Yang dimaksud kafa'ah yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Yang ketiga, apabila tidak kafa'ah maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Apa yang dimaksud mahar mitsil? Yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika melaksanakan pernikahan. Dan apabila telah terjadi hubungan suami istri, atau apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia,
Mahar tersebut dikiaskan atau disewakan dengan mahar perempuan yang setara. Baik, alhamdulillah materi sudah saya paparkan mengenai syarat-syarat pernikahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata atau dari ucapan saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Allahumma biqil aqwam bitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.